Shalom, puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang di belakang, boleh maju dikit lagi, depan kosong banget nih. Yang di belakang, ayo maju. Siapa? Aping boleh maju. Ya, biar nanti yang datangnya terakhir kan boleh. Puji Tuhan, hari ini semoga karena anugerah Tuhan kita boleh sama-sama di tempat ini beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menaikkan segala ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Satu minggu Tuhan sudah pelihara kami. Semoga karena anugerah-Mu Bapa. Kita mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan Tuhan sepanjang minggu penyertaan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, hari ini Bapa, dan kami naikkan Tuhan setiap penyembahan kami, setiap pujian kami Tuhan, demi menyenangkan hati Tuhan saja.
karena kasih anugerah daripada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami memulai ibadah ini Tuhan. Biarlah hanya nama Engkau yang dimuliakan, diagungkan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Semakin berdiri kita katakan lebih dari pemenang, karena Tuhan telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Oleh kuasa dan ajarnya
kami sampaikan Tuhan menjadi kekuatan kami, membuat sukacita damai Tuhan di hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya nggak ketemu kata yang tepat dalam bahasa Indonesia tentang bicara tentang being excellent. Kalau saya share kepada Bapak Ibu Saudara excellence, tapi saya lebih suka excellent. Kalau excellence itu pakai CE belakangnya, tapi kalau yang excellent pakai MT belakangnya. Nah, pagi hari ini maafkan saya juga karena ternyata di situ nggak ada PowerPoint, jadi saya pakai gambar. Jadi tadi saya screenshot dari handphone, terus saya pindah ke laptop, ternyata gambarnya kecil. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Nah, bicara tentang being excellent ini bicara soal kehidupan yang nyata. Gitu ya. Saya mau Bapak Ibu Saudara belajar tentang kehidupan yang nyata, karena Bapak Ibu Saudara hidup di dunia nyata. Gitu ya. Saya percaya firman Tuhan yang akan mengubahkan Bapak Ibu Saudara. Bahkan firman Tuhan buat saya bukan cuma sekadar buku sejarah. Buat saya firman Tuhan, Alkitab itu adalah satu hal yang mengubahkan hidup saya. Saya bisa sampai sekarang karena firman Tuhan, karena Alkitab. Nah, tapi izinkan saya bicara kepada Bapak Ibu Saudara tentang being excellent. Mungkin ini nggak ketemu di Alkitab, di tulisan Alkitab, tetapi saya mau mengajar Bapak Ibu Saudara untuk jadi, kalau sempurna sih enggak, tapi lebih kepada wow gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ketemu saya, wow keren banget tuh Pak Yanus hari ini gitu ya. Kamu terlihat bagus kalau pakai baju warna putih gitu ya. Wow gitu ya, udah lama nggak lihat Kak Obi, saya udah lama nggak lihat Obi, mungkin hanya chat-chat aja gitu ya. Wah Obi rambutnya makin hitam gitu ya. Ganteng sekali kamu dengan postur badan yang sekarang ini gitu ya. Terus kemarin saya ketemu sama salah satu anak muda, saya ketemu sama dia, wah kamu keker ya badannya gitu ya. Wow gitu ya. Excellent itu bukan bicara soal sempurna menurut saya gitu ya. Tapi excellent itu bicara soal, wow kamu tuh bagus loh, kamu tuh wah luar biasa loh kamu itu gitu ya. Kalau bicara soal kesempurnaan, saya yakin kesempurnaan hanya milik Tuhan semata begitu ya, bukan milik saya gitu ya. Saya bukan orang yang sempurna. Bapak Ibu Saudara juga mungkin merasa, saya bukan orang sempurna. Tapi bicara soal ada satu hal yang orang melihat ada dari sisi yang lain, yang melihat Bapak Ibu Saudara, wih keren ya gitu ya. Ya begitu ya. Jadi kita bicara bukan soal dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin sempurna, excellent itu mungkin bagus begitu ya. Tapi kita bicara soal wow ada satu hal yang Bapak Ibu Saudara lihat lain gitu. Nah, bicara soal excellent, kita bicara soal pelayanan. Nah, pagi hari ini izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara fokus kepada yang namanya excellent service. Pelayanan yang kalau dalam bahasa Indonesia dibilangnya pelayanan yang prima gitu ya. Bu prima nggak ada, jadi bukan pelayanan yang bu prima, tapi pelayanan yang bagus gitu. Nah, pelayanan excellent service itu adalah pelayanan yang memenuhi kualitas standar. Ada standar kualitasnya. Mohon maaf mungkin tidak terbaca buat Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf nanti saya share kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi excellent service adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Kalau Bapak Ibu Saudara melayani, itu ada standarnya. Nah, standar kualitas bukan cuma soal standarnya aja. Standar kualitas itu yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan kepuasan orang lain. Bukan cuma kepuasan kita doang sebagai seorang hamba melayani orang lain gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara juga yakin, saya yakin Bapak Ibu Saudara ketika melayani seseorang, apalagi orang penting begitu ya, itu jadi sebuah kepuasan buat Bapak Ibu Saudara. Saya senang loh saya melayani dia loh. Excellent service itu bicara soal standar kualitas. Nah, kalau bicara soal excellent service, ada dua elemen yang sangat penting yang berkaitan. Dua elemen ini berkaitan satu sama lain. Yang pertama itu pelayanan dan kualitas. Iya, kalau bilang tentang excellent service berarti bicara soal pelayanan dan kualitasnya. Saya kebetulan suka bermain musik dan mencoba dulu sebelum melayani, saya mencoba untuk belajar karena saya cari uangnya dengan bermain musik. Kalau saya cuma punya kualitas yang orang, oh iya orang
bisa dengan main itu, gitu ya. Mungkin orang lain juga dengan gampang bisa melakukan itu. Iya. Jadi kalau cuma bicara soal bisa aja, nggak cukup. Tapi harus punya kualitas yang baik, kualitas penampilan yang baik, begitu ya. Bukan cuma sekedar ya udah main aja. Gitu. Satu kali pertama kali saya waktu diajak bermain musik di sebuah tempat hiburan, gitu ya. Saya diajak, benar kamu mau main nggak? Ikut yuk, gitu ya. Ikut saya pertama kali saya diajak begitu ya. Lalu saya bermain, gitu ya. Saya tidak bermain karena saya hanya cadangan aja di bangku cadangan saja. Saya duduk bermain, gitu teman saya bermain. Saya ingat sekali begitu ya. Coba kamu sini, kata manajernya gitu. Kamu main, coba gantiin dia, gitu, biar dia istirahat gitu ya. Lalu ada satu lagu itu saya nggak bisa. Saya bermain lagu itu saya nggak bisa. Dengernya pun belum pernah. Lagu apa begitu ya? Saya nggak tahu. Dan biasanya kalau lagu-lagu rohani itu chord-chordnya itu bisa saya hafalin gitu ya. Selanjutnya saya akan pencet apa ya gitu ya. Saya bisa kayak sepertinya ada naluri yang bisa kalau dengar nada itu saya akan pencet chord ini, saya pencet kunci ini. Nah waktu saya disuruh itu saya belas nggak tahu kunci apa. Lalu dia bilang begini, penyanyinya karena dia leadernya, karena dia manajer juga waktu itu. Waktu itu saya ingat sekali di Ledia. Waktu saya main, lalu dia bilang gini, kamu bisa main nggak? Disuruh berhenti nggak boleh, nggak bagus begitu ya. Ketika saya mungkin disuruh berhenti juga saya nggak bagus. Kamu harus fokus gitu ya. Setelah evaluasi gitu saya dimarah-marahin sama manajer. Kamu gini, kamu gini, besok kamu mau datang lagi. Oke. Kayaknya saya kehilangan pekerjaan. Jadi cuma bisa melayani aja juga nggak bagus kayaknya. Bapak ibu saudara jadi suami itu nggak gampang, jadi istri juga saya yakin nggak gampang. Ada proses yang harus dilalui begitu ya. Jadi suami doang ya nggak cukup lah. Kadang-kadang begitu ya, saya suka berdalih sama istri saya mau pelayanan dulu ya, pelayanan soal pelayanan. Terus kata saya juga kadang-kadang istri saya karena bekerja di rumah begitu ya, kadang-kadang saya bilang, kamu nih kerja terus di kantor, nggak ngurus ini, nggak bisa. Excellent service itu bicara kehidupan yang nyata loh. Bapak ibu saudara cuma bisa doang itu nggak cukup, ternyata nggak cukup. Dan di mata Tuhan juga kalau bapak ibu saudara sadar, ternyata juga nggak cukup. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara buka di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalipun di belakang saya ada. Dan ini pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Di belakang saya ada, tapi saya mau Bapak Ibu Saudara juga buka dan di aplikasi Bapak Ibu Saudara di Alkitab bisa di-highlight. Ya, kalau sudah ketemu katakan amin. Kalau tidak ketemu di belakang kalau sudah kelihatan boleh dibaca sama-sama dengan saya. Kita baca bersama-sama. Oke, sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka ini sama nggak sih ayatnya? Sama ya? Ayatnya sama kan ya? Kita baca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh raja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu tentang kisah ini. Tapi sedikit gak adil ketika Bapak Ibu Saudara bicara tentang Sadrak, Mesak, dan Daniel juga punya nama lain loh. Kenapa yang disebutkan hanya Daniel doang dengan nama aslinya? Sadrak, Mesak, Abednego bukan nama aslinya. Siapa dipanggil sama Raja Daniel? Nama Daniel. Yang tahu nanti saya kasih hadiah, saya fotoin hadiah ini. Siapa nama lain Daniel? Belinda. Bel? Nah. Siapa? Iya, siapa? Susah namanya disebutinnya ya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kita suka ngadil sama Daniel, tapi dia hebat banget.
Kalau bicara soal excellent service, contoh yang paling tepat yang saya temukan dalam Alkitab cuma Daniel. Sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara cuma tahu Daniel di gua singa, yang dilempar ke gua singa, singanya gak makan dia. Oke lah, secara logika mungkin singanya udah kenyang. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berpikir seperti itu. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara konsentrasi sama ayat ini. Ayat ini bilang, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Oke, Bapak Ibu Saudara lihat dalam tulisan ini, dia punya roh yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah roh Bapak Ibu Saudara nggak luar biasa? Bapak Ibu Saudara punya roh dong. Emang saya dikasih roh yang beda-beda? Sama kok, waktu Adam dikumpulkan dari debu dan tanah, Allah mengembuskan nafas supaya ada roh, katanya, kata firman Tuhan dalam Kejadian. Apakah rohnya beda-beda? Oh enggak, sama. Tapi yang membedakan adalah karena Daniel melebihi para pejabat tinggi loh. Kalau dia bisa melebihi para pejabat tinggi, berarti dia pintar. Saya punya usaha, misalnya. Lah apa bedanya usaha saya sama dengan usaha orang lain? Kalau saya nggak membedakan usaha saya dengan usaha saya pribadi dengan orang lain, mau nggak orang itu datang ke saya? Enggak. Bapak Ibu Saudara lihat, sama-sama Indomaret, ya, tempatnya beda, bisa tutup nggak? Bisa. Sama nggak Indomaret? Sama. Tapi toko nyatanya bisa tutup kan? Tapi sama nggak Indomaret? Sama. Lalu yang membedakan apa? Kualitas pelayanannya. Loh, kita hidup di dunia nyata kok. Saya dan Bapak Ibu Saudara nggak melayang kok. Ada yang udah jalannya dari sini nggak napak, nggak ada. Loh, kalau Bapak Ibu Saudara nggak bicara soal kualitas, di mana kita? Dunia lebih hebat. Kalau Bapak Ibu Saudara cuma mengandalkan roh yang luar biasa, oke, saya paham sekali dengan yang namanya roh yang luar biasa. Semoga ini membuka pikiran Bapak Ibu Saudara. Melayani adalah kegiatan yang tidak berwujud, yang ditawarkan kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara melayani suami kelihatan gak wujudnya. Bapak Ibu Saudara melayani istri kelihatan gak wujudnya. Gak kelihatan. Biar kata tinggal serumah, kita nggak lihat. Loh, masalahnya ketika Bapak Ibu Saudara berpikir baik-baik, kualitas melayani Bapak Ibu Saudara, kita bicara soal keluarga, kualitas melayani suami lebih baik ya? Kualitas melayani istri lebih baik nggak? Kualitas melayani anak-anak lebih baik nggak? Jangan anak Bapak Ibu Saudara pulang-pulang ngomong, ya bisa ngomong enak, rumah dikasih jajan, no limit. Anak kita mau minta jajan aja. Kalau emaknya nggak keluar 1000 kata dulu untuk dia, dia menasehati dia, belum dikasih. Nah, kalau anak kita saja sudah membandingkan dengan orang tua yang lain, lalu dia punya berpikir begini, aduh saya lahir di kandungan mama saya. Melayani, tulisan yang kecil ini artinya mengurus. Dalam bahasa Indonesia, di kamus bahasa Indonesia, melayani artinya mengurus, mengendalikan, meladeni, dan menyambut. YouTube channel gereja 148 subscriber terakhir ini. 148 terakhir itu subscribernya ada 148 tadi malam. Sebelumnya saya cuma waktu saya screenshot 2 hari yang lalu 147. Ada sekitar 20-an video.
tapi viewernya nggak sama. Coba di Bapak Ibu Saudara lihat kalau mau periksa. Saya gambarnya kecil, viewernya nggak sama. Di setiap video ada apa sih kalau kita orang senang fansnya. Kita ngomong jujur ya. Kalau Bapak Ibu Saudara di video itu ada orang yang melihat video itu, ya misalnya yang paling gampang kalau Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube channel itu ada Joyce nyanyi sekali, nyanyi lagu yang dia karang sendiri kalimatnya tuh, pertamanya dia ngarang tuh, soalnya nggak sama. Nah yang kedua dia nyanyi sama Manda. Coba deh Bapak Ibu Saudara lihat. Kalau nggak salah waktu mereka nyanyi itu, yang melihat video itu hanya 140-an. Tapi video lain nggak sampai dengan angka itu. Ya, bisa dibandingkan. Setiap guru sekolah minggu bercerita. Saya bandingkan begini, lalu saya bilang sama penata layar, ini jangan-jangan mereka punya fansnya masing-masing. Terakhir, yang paling dicari di mesin pencari YouTube itu waktu jadwalnya Ibu Reski cerita di sekolah minggu. Yang lain viewernya kecil. Tahu nggak pembandingnya? Tahu pembandingnya? Beda kan orangnya? Beda dong kualitas pelayanannya. Saya nggak menghakimi, tapi kenyataannya kalau Bapak Ibu Saudara sadar di dunia hiburan yang seperti itu, anggaplah ini dunia hiburan. Waktu saya search gitu ya, saya iseng gitu ya, saya klik di Google Rumah Bejana Kemuliaan. Ada satu orang yang upload itu di salah satu web. Muncul mukanya pertama kali siapa? Ibu Vivi. Coba deh di Google ditulis Rumah Bejana Kemuliaan, yang muncul pertama kali mukanya Ibu Vivi. Saya nggak bilang dia hebat, enggak. Saya nggak bilang dia lebih cantik nggak ya? Cantik ya, keterpayaan di situ. Tapi kenyataannya kalau Bapak Ibu Saudara berpikir baik-baik, saya ngotot gitu ya, saya ngotot sama semua guru-guru sekolah minggu. Saya maunya bagus. Kenapa? Karena gereja lain lebih bagus. Kenyataannya adalah selama pandemi ini yang bertahan di menit 0 sampai menit ketiga itu banyak. Setelah menit ketiga ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nontonnya di skip-skip, ya kan? Kenyataannya begitu kan? Iya dong. Benar gak sih? Samuel doang mungkin yang kayak begitu sama Joyce, anak muda yang mengaku. Iya, gambarnya udah gak bagus, suaranya gak bagus. Begitu bukan? Kita harus membenahi kualitasnya, bukan? Itu proses editingnya. Kalau kerjaan sekolah minggu doang sih yang panjang dan lama dan menyita waktu. Tapi saya punya bagus. Loh, sekarang kita bicara soal kenyataan dalam kehidupan yang Bapak Ibu Saudara alami. Bapak Ibu Saudara bisa bertahan kalau Bapak Ibu Saudara punya kualitas bagus. Daniel itu dipakai 5 raja loh. Jasanya Daniel itu dipakai 5 raja loh. Kalau Bapak Ibu Saudara sadar, Raja Nebukadnezar, Belshazzar, dan Ahasuerus, Darius, dan Kores. Lo begini loh, kalau cuma dia bicara soal rohnya yang dari Tuhan itu luar biasa, saya yakin gak sepanjang itu. Tapi dia belajar. Loh Bapak Ibu Saudara, dunia ini kan pelajaran. Lah kalau si Daniel bisa sampai dipakai 5 raja, ini 5 raja loh, zaman dulu loh kerajaan yang ada loh. 5 raja dipercaya, jasanya dipakai terus.
Loh, berarti dia kualitas pelayanannya bagus loh. Presiden Amerika bilang begini, Abraham Lincoln. Tulisannya membuat saya rada julid dan kesel. Dia bilang begini, saya lambat dalam belajar dan juga lambat dalam melupakan apa yang telah saya pelajari. Dia bilang begitu. Saya lambat belajar tapi lambat melupakan apa yang telah dia pelajari. Otaknya seperti sepotong baja, sangat sulit untuk diukir di atasnya. Tapi kalau sudah diukir, itu nggak bisa dihilangkan. Saya senang sekali Bung Karno bilang begini, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Belajar sampai ke negeri Cina katanya. Nggak boleh ngomong Cina, Taiwan, Tiongkok. Loh, Bapak Ibu Saudara sadar nggak? Jangan Bapak Ibu Saudara bilang saya kan udah tua, biar anak-anak muda aja yang belajar. Oh ya, nggak bisa. Nggak bisa. Bapak Ibu Saudara terus bilang, ya kan biarin aja, dia kan udah bagiannya. Oh ya, nggak bisa. Kenapa Bapak Ibu Saudara nggak multiplikasi? Bisa semuanya. Ada triggernya kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi orang yang excellent. Ada 9 penelitian yang menemukan trigger untuk Bapak Ibu Saudara bisa excellent. Kayaknya kecil banget, saya bacain aja. Yang pertama, berteman dengan orang yang berpikiran cerdas. Berteman dengan orang-orang yang berpikir cerdas. Maafkan saya, ketika teman-teman Bapak Ibu Saudara hanya cuma duduk-duduk nongkrong, sepertinya Bapak Ibu tidak akan pernah membuat Bapak Ibu Saudara cerdas. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara berteman dengan pengusaha yang sukses, pendeta-pendeta yang mungkin bagus di bidangnya pelayanannya, oh Bapak Ibu Saudara akan cepat sukses, jadi excellent. Yang kedua, istirahat yang cukup. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara berpikir nonton bola lebih baik. Ya. Waktu saya hubungi Pak Gebi, dia salah satu dosen sekolah teologi, dan kebetulan puji Tuhan dia dapat beasiswa dan tinggal di Jerman. Dia bilang sama saya begini, puji Tuhan Wanda, hobi saya nonton bola sekarang pagi-pagi. Iya, dia di Jerman. Soalnya secara langsung enak lah. Kita di Indonesia secara langsungnya kapan? Pagi, jam 1, jam 12. Kemarin saya ketemu Pak Sinaga gitu, wah iya saya nonton bola jam 12 sampai jam 1. Buset ya, umur segitu masih nonton bolanya tengah malam. Jaga kesehatan, mungkin bicara soal jaga kesehatan. Yang ketiga, banyak membaca. Bapak Ibu Saudara, sekarang gak ada, kayaknya semua orang punya kuota. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari mana saja untuk mengubahkan pola pikir Bapak Ibu Saudara. Saya nonton YouTube, saya senang sekali nonton YouTube, dan saya senang sekali kalau Bapak Ibu Saudara nanti di rumah catat YouTube channel ini, namanya TED Talk, TEDS Talk. Itu yang bicara itu ada penulis, ada orang-orang hebat. Bahkan yang terakhir saya nonton ada seorang Kristen perempuan, dia kena kanker paru-paru atau kanker apa begitu stadium 4. Dia bicara kepada orang banyak, dia di dalam TED Talk itu. Lalu dia bicara bagaimana Tuhan mengubahkan dia. Seorang penulis buku rohani, hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, dia nulis buku itu dan dia lihat keajaiban-keajaiban yang terjadi. Coba deh Bapak Ibu Saudara nonton, itu bukan channel YouTube rohani, tapi bagus sekali menurut saya bagus sekali. Makan makanan yang berprotein, jangan yang berkarbohidrat terlalu banyak. Nasi, apalagi roti, jangan terlalu banyak. Bermain game. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang di handphone-nya nggak ada game, downloadlah game, install game, supaya Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan kemarahan Bapak Ibu Saudara dan tidak melebih-lebihkan. Karena Bapak Ibu Saudara punya aktivitas dari 7 sampai ke jam 5, punya aktivitas yang cukup berat. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa pause gitu ya, dan lalu sibuk sekali, lalu terbayang-bayang dengan pekerjaan, pause, bermainlah gitu. Ibu-ibu rumah tangga juga begitu. Kalau sudah capek ngurus anak-anak, tapi bukan main game utamanya, kecuali penghasilannya main game ya, seperti Just No Limit, mainnya Mobile Legends gitu ya, itu pekerjaannya.
Menulis buku harian. Saya selalu mencatat apa yang saya temukan di jalan. Saya terbiasa dari zaman saya kuliah, saya catat ketika orang ngomong, lalu buat saya itu bagus. Saya catat, karena Bapak Ibu Saudara di setiap handphone ada notes. Ya, betul ya. Bapak Ibu Saudara punya notes di handphone. Jadi dicatat. Saya ingat sekali waktu itu, saya waktu suka buka-buka lagi gitu, saya ingat sekali ada salah satu khotbah Bu Linda yang berkesan di hati saya. Dan saya catat itu. Saya taruh di kitab saya, ada kertas kecil begitu ya. Saya catat. Saya suka mencatat. Bahkan setiap ketemu orang ngomong apa, itu saya pasti catat untuk mencegah saya lupa. Olahraga, saya belum lakukan ini. Olahraga sih kecil-kecilan sudah. Kami adopsi ada seorang anak kecil, kakinya 4 gitu ya. Jadi kalau siang gitu kita lari-lari, namanya Boki. Ayo kita lari. Lagi ngajarin attack gitu ya. Kalau si Jos datang, attack. Sepeda gigit kakinya. Gitu ya. Lari sama dia. Kecil-kecilan. Olahraga. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayo olahraga. Tadi malam ketemu salah satu hamba Tuhan, dia panggil saya, "Pak benar naik ke rumah gitu." Dia bilang, "Kenapa mau?" "Ini saya lagi pengapuran dan saya sakit gitu." "Oh olahraga?" "Iya saya biasanya olahraga. Saya malam pakai jaket dan dia lari keliling komplek." Menulis dengan tangan sendiri. Jarangnya sekarang nulis. Ada yang udah lama nggak nulis. Saya juga udah lama loh nggak nulis loh. Pakai pulpen. Udah lama banget nggak nulis pakai pulpen. Kalau Pak Yanus pasti masih tanda tangan. Gitu ya. Anak sekolah juga masih. Tapi yang udah lama nggak nulis itu kadang-kadang ibu rumah tangga, ya, yang pekerjaannya nggak ada jurusan tulisan, gitu kan, jarang nulis. Biasanya cuma ketik di handphone, pakai jempol, cuma jempol ya bisa nulis. Melakukan hal-hal yang baru. Yang paling gampang, biasanya Bapak Ibu Saudara naik motor dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Bu Ina naik motor dari kiri atau kanan? Hal yang baru naik dari kanan. Iya, kadang-kadang itu membuat Bapak Ibu Saudara kayak refresh. Tapi jangan terus biasa tidur jam 7 sekarang jam 10. Kan hal baru, jangan. Tapi hal-hal yang baru yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan. Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua. Saya suka sekali dengan ayat ini karena saya bangga sekali bisa baca kisah tentang Ayub. Dia bilang begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ini kata Ayub. Tulisan yang ditulis oleh Ayub. Gimana mau bilang ini? Ayat ini ada di dalam kitab Ayub. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam pikirannya, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Persis. Yang saya tahu Tuhan izinkan ada beban, ada pergumulan yang terjadi dalam hidupnya. Lalu saya pikir ini baik-baik. Pernah gak Bapak Ibu Saudara ketemu ada seorang pengusaha sukses yang anaknya orang kaya? Gak ada. Semua pengusaha sukses yang ada di dunia ini adalah dulunya orang miskin. Cari deh. Cari. Saya cari saya sampai pengen tahu, saking pengen tahunya gitu ya. Khairil Tanjung orang kaya bukan ya? Dia punya Trans TV, Trans 7, itu kan Trans itu. Kalau nggak salah di Indonesia dia nomor 3 atau nomor 4 itu kekayaan. Ternyata dulu bukan orang kaya. Tukang apa begitu? Gak ada loh orang kaya yang dari anak orang kaya. Orang kaya yang penghasilannya dari orang tuanya. Gak ada. Gara-gara ini gitu ya kita, wah, saya berserah sama Tuhan. Yang paling gampang itu kan begitu ya. Terserah apa kata Tuhan. Itu udah kayak perumpamaan talenta ya. Ada hamba yang dikasih talenta, ada 3 orang, berapa talenta yang paling besar berapa? 5. Terus habis 5? 2. Habis 2? 1. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih talenta 1, 2 atau 5? Kalau menyerah aja ya kayak Bapak Ibu Saudara ya seperti perumpamaan yang dikasih 1 talenta. Harus punya kualitas. Bapak Ibu Saudara, itu
harus dipikirkan baik-baik. Being excellent itu bukan cuma soal bicara soal ya saya dapat roh dari Tuhan yang luar biasa, tapi saya nggak menambah skill saya nggak menambah pengetahuan saya nggak menambah jam terbang saya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pilot itu harganya, gajinya makin lama kalau dia terbangnya makin lama jam terbangnya makin panjang. Kalau untuk jadi pilot pesawat kecil, ya bisa lah untuk pertama-tama. Kalau dia jam terbangnya di pesawat kecil sudah lama, misalnya 10.000 jam, 20.000 jam, baru dia bisa naik ke pesawat yang lebih besar. Tapi kan pertanyaannya, dia terbang terus enggak? Kalau dia terbang terus, dia bisa ketemu di atas seperti apa kenyataannya? Loh Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara berumah tangga, gak ada rumah tangga yang adem-adem aja. Kalau sudah mulai diem-dieman, yang saya rasa ada masalah. Loh Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara bukan cuma perlu bertahan, tapi harus bekerja. Sebuah kesimpulan dari saya ketika saya ketemu tentang catatan khotbah ini. Satu ungkapan dalam bahasa Inggris bilangnya begini, perfection in progress. Kelihatan nggak ya? Kesempurnaan dalam sebuah proses. Pandemi ini banyak orang pintar loh. Iya, serius banyak orang pintar. Pintar masak, ya kan? YouTube langsung bisa praktek. Pintar apa lagi? Kadang-kadang nulis cerita. Perfection in process, in progress. Bapak Ibu Saudara, jadi perfect itu lewat sebuah proses. Nah, ini adalah salah satu cara Bapak Ibu Saudara belajar untuk bisa bertahan. Iya, sekarang bertahan, tapi waktunya Bapak Ibu Saudara bekerja. Kalau mau excellent, kalau Bapak Ibu Saudara diam saja, ya dapetnya ya segitu aja. Iya dong. Saya cukup SMA saja. Oh enggak, kuliah. Iya dong, kuliah. Supaya apa? Supaya dapat wawasan. Anak-anak sekarang, saya bilang sama Esel juga, "Sel, kamu mau sekolah lagi nggak? SMP kamu mau sekolah nggak? Atau kita cari keterampilan aja yang bisa dikerjakan?" Lu iya. Menteri Pendidikan bilang, sepertinya yang kita lihat sekolah apa namanya? Bilangnya apa sih? Kalau sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu tidak mengajarkan sebuah keterampilan ternyata. Di samping itu, mesti dibimbing anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk cari keterampilan. Kalau enggak, kenyataannya di luar sana yang gak lulus SMA bisa jadi bos. Iya kan? Kita yang kuliah, cuman kuliah, gak bisa jadi bos. Sekarang kita mau bilang begini, oke lah, kita bilang begini, saya lulusan IPB misalnya, istri saya lulusan Untirta doang, dan istri saya, tapi dia bisa kerja, kenyataannya. Tapi dipaksakan. Yang lulusan IPB belum tentu bisa kerja seperti yang sekarang ini ada di dunia yang kenyataannya lebih susah. Nyari kerja sekarang susah loh. Nyari kerja susah, usaha juga susah, iya kan? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara nggak meningkatkan skill dan keterampilan Bapak Ibu Saudara, kayak ketinggalan kitanya ketinggalan. Perdagangan bebas, Bapak Ibu Saudara pesan barang di Cina, sekarang udah lebih gampang. Bapak Ibu Saudara bisa download Alibaba, Bapak Ibu Saudara bisa beli barang minimal 5 saja dari Tiongkok, gampang, nggak perlu kita ke sana lagi, ya kan? Nah, kalau barang-barang Indonesia nggak lebih baik dari barang-barang mereka, apa kabar? Iya dong. Kan kita mesti meningkatkan. Ya, saya dengar kantornya Pak Yanus tadinya begini, oh sekarang kita upgrade jadi begini. Ih, kantornya aja mikir, masa Bapak Ibu Saudara kita nggak juga berjuang untuk berpikir seperti itu?
Ayat terakhir, saya berharap ini jadi ayat emas buat Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat kata dari saya, sempurna. Ini Bapak Ibu Saudara harus pikirkan baik-baik. Being excellent bukan cuma bicara soal being in life yang normal, tapi excellent. Bapak Ibu Saudara juga dituntut untuk excellent. Iya. Ayo excellent. Karena Tuhan bilang, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna kasihnya, sempurna pemahaman akan firman Tuhannya, sempurna akan jawaban-jawaban yang dipertanyakan dalam kehidupannya, sempurna mengatur emosinya. Ya, Tuhan Yesus juga emosi kan? Ya, waktu lihat ada orang-orang yang dibaik Allah jualan, sebenarnya bukan karena jualannya gitu. Lalu dia balikan itu meja-mejanya, ya. Sempurna dalam melayani. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita flashback tentang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tubuhnya dan darahnya diserahkan bagi kamu. Kalau kamunya nggak berubah, sia-sialah pengorbanan Tuhan. Tubuhnya disakiti untuk tebus ganti dosamu. Kalau tidak ada perubahan dalam hidupmu, sia-sialah pengorbanan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Inilah yang menjadi dasar kita melakukan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari naikkan pujian salibnya, salibnya, salibnya.
Kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Tuhan, hari ini kami berdoa di hadapan Tuhan. Kalau kami tidak berkenan di hadapan-Mu, kami minta pengudusan-Mu. Kami minta pengampunan-Mu atas hidup kami. Mungkin kami menyakiti hati Tuhan. Tuhan, hari ini kami minta ampun, supaya di hadapan Tuhan kami berlaku kudus. Tuhan, sucikan pikiran kami, sucikan hati kami, supaya kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebelum kami makan roti yang melambangkan tubuh, anggur yang melambangkan darah-Mu, biarlah Engkau yang Engkau mengurus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menikmati bersama-sama roti dan anggur ini, Tuhan. Terpujilah Tuhan bersama kami berdoa. Amin. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkannya, bisa mengangkat tangan dan akan diberikan. Bapak Ibu Saudara bisa membuka anggur yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Biarlah tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami mengubah kehidupan kami. Ingatan kami akan pengorbanan Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup kami. Dan biarlah pengorbanan-Mu dihargai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah-Mu yang dicurahkan bagi kami ganti terus dosa kami, sehingga keselamatan diberikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
orang tua dengan anak-anak. Biarlah kasih yang ada di antara mereka yang akan mengikat persekutuan yang semakin erat. Biarlah kasih yang ada akan saling mengasihi, melayani, dan menghargai satu sama lain. Masa depan anak-anak ada di dalam tangan Tuhan yang punya kuasa. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang akan menolong dan memelihara kami. Diberkatilah tempat kami di mana kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami. Orang-orang yang mengerjakan pelayanan di tempat ini, biarlah hikmat-Mu turun kepada hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Mari naikkan pujian bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku. Biar ini jadi doa kita mengakhiri ibadah kita. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Tuhan yang saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Naikkan pujian ini dari Allah. Kau hiasi kehidupanku rancangkan masa depanku penuh dengan Tuhan, aku mau berdoa untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami ada oleh karena penyertaan Tuhan. Kami ada saat ini oleh karena berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Tuhan, hamba mau berdoa untuk kami semua.
jemaat Tuhan, keluarga besar Rumah Bejana Kemuliaan. Mana mau berdoa kalau ada di antara jemaat kami, keluarga kami yang tidak hadir pada saat hari ini. Tuhan, kami berdoa kepada mereka yang sakit Tuhan. Tuhan, Hamba mau berdoa dari tempat ini, memberikan berkat dan mencurahkannya kepada mereka yang sakit. Biarlah mereka akan menerima kesembuhan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, Hamba mau tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi kami tahu ada keluarga kami yang mungkin sakit Tuhan. Biarlah Tuhan akan menyempurnakan kembali seperti sedia kala, sehingga hidup mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Di antara kami keluarga besar Rumah Bejana Kemuliaan, Tuhan, Hamba mau berdoa, biarlah Tuhan akan menolong dalam segala kesulitan, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Tuhan, percayakan itu sehingga mereka akan menjadi orang yang excellent di hadapan Tuhan. Tuhan, mereka akan mengerjakannya sesuai dengan kapasitasnya. Tuhan akan menambahkan levelnya hari demi hari. Proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan, dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat kami semua yang ada di tempat ini, dengan berkat kemurahan-Mu, dan kemurahan-Mu itu akan melingkupi hati kami, mengubahkan pikiran kami, mengubahkan hati kami yang beku, dan mengingatkan kembali pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah berkuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah-ibadah yang ada di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang akan melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga damai sejahtera-Mu ada dalam hidup kami, dan kami jadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat ibadah hari ini yang Tuhan percayakan kami untuk bisa menaikkan pujian dan penyembahan kami ke dalam tangan Tuhan yang punya alam semesta. Kami bersama, mari kita sama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, berdoa kerajaan, diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari angkatkan pikiran kita untuk memberkat Tuhan bersama-sama pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa,